Halo sobat, bukan ngobraser nih. Ayo, kenapa nih hari ini bukan ngobras tapi mentas? Halo sobat mentas, apa sih itu mentas? Ntar ya, kita jelaskan dulu. Cek, aman suara? Aman ya? Oke, keluarin dulu di monitor. Oke, ini sebelum mulai seperti janji saya bulan lalu di Desember di 2022 kita mau mulai sebuah event live, tetap melalui Instagram live. Karena apa? Karena Instagram itu menurut saya one stop shop, ya, one stop publication. Ada ngerekamnya, ada interaksinya dengan komentar, dan langsung otomatis direkam, habis itu langsung otomatis bisa di-upload. Ya, jadi ini mentas pertama. Welcome everyone. Selamat datang di acara mentas yang pertama. Apa sih mentas itu? Singkatannya mentoring santai. Tapi mentas atau mentas itu bisa diartikan seseorang atau organisasi yang sudah bisa naik ke atas panggung. Ya, naik ke atas panggung. Nah, naik ke atas panggung itu biasa kita sebut di dalam usaha sebagai scale up atau naik kelas. Oke. Ini hasil karya Rahayu Setiawini. Saya perkenalkan, man behind the gun. Kalau saya kan cuman hostnya aja. Oke, Fikri tidak bisa masuk OKOC, gimana Pak? Kendala universitas tidak masuk ke Mendikbud. Masa sih? Ini buat yang mana ya Fikri ya? Kampus Merdeka Belajar. Nanti DM aja saya, nanti saya kasih nomornya. Atau Winnie bisa bantu nih, ini Winnie Beauty bisa bantu. Oke, Dapur Dwivi, thank you. Rahayu Setiawi ini muncul barusan switch ya. Oke, jadi kriterianya untuk bisa tampil di acara mentas ini adalah apa, Win? Ayo ketik. Ya, ketik apa kriterianya. Oke, kriterianya sederhana. Di 3 bulan terakhir omset usahanya itu konsisten bertumbuh. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu tumbuh terus 3 bulan terakhir. Ya. Pernah datang ke Ngobras? Boleh. Kalau pernah datang ke Ngobras terus diajuin program mentoring santai. Nah, ini lebih spesifik karena yang hadir cuma 1 orang, jadi kita bisa lebih banyak spend time untuk melakukan mentoring santai. Kalau misalnya pertanyaannya habis, ya sudah, berarti mentoring acara mentasnya udah selesai gitu. Win, kok nggak keluar ya di sini? Mas di Haribowo,
Salam, semangat pagi. Win, yang dua omset 3 bulan, yang pertama kok nggak keluar Win? Coba diulang lagi yang pertama, kepanjangan kali itu Win. Program baru mentas per sesi cukup 1 orang, kriteria wajib dipilih ditentukan oleh ketua penggerak komunitas. Berarti apa? Kalau mau muncul di mentas harus ikut di salah satu penggerak di okoc.net. Gampang kok ya, tinggal daftar di okoc.net gitu. Terus tadi omset 3 bulan terakhir meningkat dan disebutkan berapa, harus spesifik betul. Kalau di ngobras boleh nggak disebutin, tapi kalau di sini namanya juga mentas, jadi kalau teman-teman muncul di mentas itu informasinya dibuka untuk teman-teman lain supaya bisa terpicu, menginspirasi, dan bisa juga jadi narasumber di tempat-tempat lain. Terus usaha dimulai dari nol atau usaha turun-temurun yang sangat sukses ya sekarang boleh. Terus UMKM yang sudah naik kelas atau UMKM yang kembali tumbuh bangkit seperti sebelum pandemi. Betul. Kelima, syaratnya berkenan berbagi kisah sukses di dalam acara mentas. Nah, ini kisah suksesnya saya garis bawahi, kisah sebelum sukses. Kalau udah sukses, ya kalau mentas di sini artinya sukses. Berarti harus kisah sebelum sukses. Oke? Bogor bergabung. Nah, mentas ceritanya lebih panjang karena dia lebih spesifik. Bukan berarti saya bisa jawab semua pertanyaan ya, tapi nanti bisa saya mintakan narasumber lain yang bisa menjawab pertanyaannya gitu. Siapkah? Oke, siap ya. Kita panggil nih. Siapa ini? Intan Anastasia Amsyah. Tunggu dulu. Nih orangnya. Tuh. Mentas. Skies Bogor hadir. Oh, ini dari komunitas Skies. Aku udah invite sih. Sambil nunggu nih. Kedai Pet Bank, Skies Bogor hadir. Alhamdulillah. Toko Zafa Bogor bergabung. Thank you. Nah, teman-teman yang hadir sekarang juga boleh nanya-nanya gitu ya, nanya ke saya boleh. Tapi belum tentu kelihatan dan terjawab ya. Dwi Fanta, keren. Oke, aku undang sekali lagi deh ya. Intan. Katanya Intan gagal dalam bergabung. Halo, Prof. Halo, kok aku nggak bisa lihat ya? Kenapa, Prof? Kok gambarnya kok nggak muncul? Coba yang lain Gambarnya deh. nggak muncul. Ah, Di saya sih muncul semua. gitu ya. Nggak muncul Bentar, ya, Prof? bentar. Oh ya udah nggak apa-apa deh, biarin deh. Kalau Eh, di saya muncul semua. iya di tempatku yang satu lagi juga muncul. Tapi itu dia delay. Nggak apa-apa. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Gimana kabar kok? Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah ini baik. Ini di kota apa ya? Saya di Bogor. Wow, pantes. Gerombolan Bogor. Gelombok.
Gelombolan Bogor, gelombok. Itu rombok Bogor, rombok datang semua. Iya, Oke, iya. Bogor lagi hujan nggak? alhamdulillah sih udah selesai. Jadi saya bisa live Oke, bareng Prof tanpa, mudah-mudahan tanpa gangguan sinyal ya, Prof. amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan deh. Sip, kita mulai dulu ya dengan perkenalan pribadi. Bolehkah? Boleh, boleh, boleh. Langsung aja ya, Kalau Prof ya. pribadi berarti belum bicara mengenai usaha ya. Pokoknya Oke, siap, seputaran pribadi aja. siap, siap, siap. Langsung aja ya, Prof ya. Iya dong. Ya. Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang udah hadir di acara live Mentas bareng Prof Indra Uno. Di tayangan perdana ini, alhamdulillah saya mendapat kesempatan pertama kali ya, Prof ya. Ya, perkenalkan nama saya Intan Anastasia Amsa. Ya, saya tinggal di Bogor, di Cimanggu Permai, di Tanah Sareal tepatnya. Saya sudah menikah dengan dua anak. Yang satu kelas 3 SMA, putra. Yang kedua putri, kelas 2 SMP. Tuh. Em, saya lahir kira-kira 47 tahun lalu. Udah tua ya, Prof ya. Wah, masa sih? Saya hobi traveling, hobi masak juga. Kalau pendidikan terakhir saya itu tamatan sastra Prancis UI. Walau nyasarnya jadi UKM, Prof. Gitu. Saya Wih, punya ya, saya punya beberapa usaha dari sejak tahun 2015 saya gabung di mulai usaha sebagai UKM. Kalau usaha-usaha lainnya itu saya sejak tahun 2000-an. Saya udah usaha, saya pernah usaha di MLM, beberapa MLM, gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk memproduksi waktu itu rendang. Karena kebetulan saya memang ibu saya orang Padang, gitu. Jadi saya mencoba pertama kali itu rendang. Gitu. Tapi rendangnya rendang pakis, gitu. aku, aku, kedengaran nggak suaraku? Ya, Suaraku pecah-pecah nggak? agak putus-putus sedikit sih, tapi kedengaran kok. Nah, ini juga nih katanya Bu Dwi Fanta, putus-putus suaranya. Ini tunggu Suara ya, kalau gitu aku matiin dulu ini. Bentar aku matiin dulu wifi-nya, bentar. Siapa tahu dari aku. putus-putus ya. Bentar. 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 Agak ngaruh di sinyal ini. Putus nggak sekarang? Cek. Satu, dua, tiga. Eh, satu, dua, tiga. Masih putus-putus kah? Masih ya? Masih. Bentar. Masih. Eh, aku putusin dulu, terus aku di-invite ya. Oke, siap. Oke, bentar. Nah, lo. Gimana putus? Gini deh. Boleh nggak Mbak Intan nge-exit di pojok kanan atas? Oke, sip.
Oke. Cek cek 1 2 3. Suaraku putus-putus nggak? Cek cek. Aman suaraku? Halo. Oke. Ada Coach Intan. Ada Chin. Win, aman suara cek mentos. Dah, saya invite. Oke. Ya, Oke, aman. udah aman? Yes. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mau diulang lagi, Coach? Sorry, Prof. Jadi Coach. Gak apa-apa, Coach. Mang juga boleh, Mamang. Nah, gitu boleh. Prof aja deh. Di atasnya Coach soalnya. Masya Allah. Profnya pakai V, provokator kewirausahaan. Amin. Alhamdulillah diprovokatorin ya. Oke, Oke. tadi baru cerita soal awal-awal ya. Baju atau apa Ya. tuh? Bener nggak? Dari situ aja lagi. Saya cerita soal apa tadi ya? Saya ini ya, apa namanya? Punya usaha pertama kali bikin rendang ya. Oh iya, rendang kok fashion sih. Eh, saya bikin rendang pertama kali itu tahun 2015 itu saya masak sendiri karena memang saya hobi masak. Jadi saya masak sendiri. Terus karena saya pengen berbeda dari yang lain. Kalau tadi sih saya tadi ikut acara Pak Bi juga. Kalau Pak Bi bilang tadi biasanya pengusaha Indonesia itu suka ATM. Nah, kebetulan saya yang tidak suka ATM. Agak gimana ya, kesannya ngikut-ngikut. Maaf buat yang lain, cuman kalau sayanya sendiri pengen berbeda dari yang lain. Jadi saya buat rendang, apa ya kira-kira rendang yang berbeda? Oh iya, belum ada rendang kerang pakis. Saya buatlah itu. Jadi kalau Prof belum pernah tahu rendang kerang pakis itu kayak apa, pernah tahu makan ini lontong sayur Padang? Kan ada ininya nih sayur pakisnya tuh. Nah, Ya, sayur pakisnya itu dikeringkan seperti abon sampai kering. Jadi masak itu sendiri sekitar 8 jam. Dikasih kerang. Itu saya sampai punya distributornya di Kamboja. Saya memang dari dulu karena suka hobinya traveling ya, hobinya traveling jadi pengennya produk yang bisa dibawa keluar. Gimana caranya saya jalan-jalan gratis, tapi saya juga dapat duit gitu. Itu sih pertama kali ininya pengennya kenapa saya pengen jualan di luar kayak gitu. Akhirnya coba di beberapa negara, saya ke Malaysia, saya ikut MIHAS waktu itu 2016, saya ikut juga di Brunei, pameran di Brunei, itu bawa rendang semua. Cuman memang masing-masing negara kayak Malaysia segala dia ada rendang cuman manis. Berbeda dengan saya karena saya rendangnya Padang, pedas gitu dan bumbunya kan memang kita pakai sekitar 16 macam bumbu rempahnya, Prof. Gitu. Jadi saya masih yang pakai rempah-rempah orang Padang yang lama gitu loh, yang kuno. Saya bawa ke Brunei gitu juga. Nah, terus akhirnya pas di Kamboja, karena memang berbeda, mereka juga suka yang model-model seperti itu laku tuh sampai saya ada distributor di sana. 1 tahunan deh kira-kira dia jadi distributor. Cuman memang lama-kelamaan saya tuh lelah, capek. Karena pas saya ganti, saya kasih ke asisten, itu berbeda rasanya gitu. Ada yang protes gitu kan. Saya bilang, waduh nggak bisa. Oh iya, saya juga punya distributor di Surabaya juga waktu itu. Distributor di Surabaya,
terus di Solo juga ada, sama di Lampung kalau nggak salah, apa Palembang ya, saya lupa. Nah itu, jadi memang agak banyak waktu itu produksinya. Karena capek, akhirnya, aduh, bisnis apa lagi ya, gitu. Ya, itu hanya bertahan 2 tahun sih waktu itu, karena memang saya pikir saya kenapa nggak bisa ekspor gitu, kenapa cuma produksinya segini. Waktu itu juga mesin, kendalanya di mesin. Jadi ada mesin pengaduk, mungkin pengaduknya seperti dodol, buat pengaduk dodol waktu itu saya ngincer banget. Itu harganya waktu itu 150 juta. Ya, jadi dia mutar sendiri gitu. Waktu itu saya lihat di pameran harganya 150 juta. Waduh, tinggi sekali. Waktu itu saya juga nggak kepikiran untuk pinjem ke bank atau cari pendanaan atau cari kur, itu nggak kepikiran sih waktu itu. Jadi udah ah udahlah, nyerah lah gitu loh. Nggak, ini nggak bisa dalam skala besar gitu loh. Akhirnya ya saya coba waktu lagi mencari-cari, saya nyambungin terus nih ya Prof ya. Apa-apa. Eh, saya mencari-cari bisnis lain gitu. Cuman tiba-tiba saya apa namanya, eh, baca di FB waktu itu, temen-temen curhat bahwa bapaknya itu kakinya bengkak dan perlu cari black garlic waktu itu. Dia di Aceh, cari sampai ke Medan, baru dapat di Medan. Saya tanya, eh, buat apa ya black garlic itu apa gitu. Dia bilang googling aja Gih, dia bilang. Saya googling. Waktu itu sih perjalanan pulang kampung ya Prof waktu itu sih. Jadi saya googling, cari black garlic itu apa. Memang banyak ininya sih, khasiatnya sih memang yang muncul di internet itu khasiat-khasiat. Dan saya karena memang pengalaman sebelum-sebelumnya saya apa namanya, bahwa kalau misalnya herbal itu agak susah untuk dipasarkan di luar negeri, jadinya akhirnya saya cari gimana, cari poin-poin yang uniknya tuh apa sih gitu. Ketemu, ketemu itu orang Jepang, dia masak pakai black garlic. Oh berarti bisa buat masakan, saya pikir. Oh yaudah deh, kita coba. Saya coba Prof. Terus dibawa deh tuh. Saya kebetulan ikut pameran pertama itu di Manila, Makati. Saya bawa ke sana dan itu bagus sekali ininya, apa namanya, tanggapannya, eh, barang laku habis gitu. Memang saya menyediakan ini sih, menyediakan apa namanya, sampel-sampel, sampel-sampel, sampel-sampelnya kayak gitu. Jadi terus eh, pulang dari sana, itu waktu itu saya masih masih eh, pakai rice cooker, Prof. Jadi produksinya itu masih skala rumahan gitu loh. Belum ada legalitas sama sekali. Tapi udah berani masuk Manila gitu. Ah, itu sebenarnya sih jangan dicontoh ya kalau sama teman-teman yang lain ya. Perlu legalitas dulu sih kalau mau keluar. Cuman waktu itu memang nekat, nekat nyoba dan ternyata antusiasnya ada. Terus jadinya saya, oh ya pulang itu mempelajari lagi black garlic itu. Itu black garlic, dari rendang ke black garlic. Terus eh, usaha saya ada beberapa sih. Saya juga memproduksi susu kefir yang sudah BPOM itu. Terus saya punya catering dari tahun 2016 dan akhirnya 2019 kemarin saya mau meningkatkan ini apa namanya, level lah gitu, dari catering ke restoran. Akhirnya saya buka di Ion Mall tahun 2020 kemarin pas pandemi gitu Prof. Untungnya bagus sih Prof.
Jadi awal buka itu rame sekali. Jadi omset saya terbantukan itu tahun 20 itu. Jadi omset tahun 2017 itu saya sekitar 700-an dari beberapa usaha saya tadi, 700 juta. Terus habis itu 2018 karena saya memang ada beberapa ekspor, akhirnya masuk ekspor. Nanti saya cerita lebih rinci untuk black garlicnya ya, Prof. Terus itu 2018 itu saya naik jadi 900 jutaan. 2018, sorry. 2019 di 1,2 M. Tapi waktu di 2020 eh 300. Itu juga tertolong karena dengan restoran itu. Jadi yang memang sebulan itu kita capai 90-an waktu itu sih. Seperti itu, sampai 100-an. Itu sih, Prof. Oke, keren banget. Jadi rendangnya ditinggalin ya? Rendang ditinggalin. Jadi karena saya berpikir masa untuk mencoba usaha itu 2 tahun. Jadi saya setelah mencoba 2 tahun, dia tidak maju, tidak ada perkembangan, saya tinggalkan karena ya udah, buat apa lagi saya terusin kalau dia hanya stuck segitu. Saya pengennya dia meningkat. Nah kalau kayak black garlic ini, alhamdulillah meningkat gitu loh. Jadi masih terus itu. Jadi terus dan saya juga sudah mulai membuat inovasi-inovasi baru lagi, beberapa produk tambahan. Jadi tadinya misalnya uh, misalnya tadinya cuman seperti ini aja gitu. Terus saya jadi buat juga uh, seperti ini apa namanya dicairkan. Jadi ekstraknya. Ini tampil kemarin di Dubai Expo seperti itu. Jadi apa namanya? Ada ekstraknya, ada pastanya, ada pil kupasnya seperti itu. Tapi memang apa namanya? Ininya apa namanya tuh target marketnya itu masih memang buyer trader, bukan konsumen langsung untuk di luar. Tapi kalau konsumen langsungnya itu ya seperti kalau saya pameran-pameran di luar sih. Gitu. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Pengen tanya nih, pengen tanya. Ya, Itu menentukan bahwa, saya keluar dari rendang, itu omset mm-mm. per bulan berapa? Waktu itu sebenarnya cukup besar omsetnya. Keluarnya itu pun saya meninggalkan rendang itu pun karena saya sudah black garlic gitu loh. Setelah pulang dari Manila, jadi tidak saya tinggalkan begitu saja dengan saya tidak memproduksi apa-apa itu enggak gitu. Tapi tetap saya ikut pameran-pameran di dalam negeri gitu, di Bogor, di Taman Mini, di Jakarta, seperti di kementerian-kementerian banyak ikut pameran saya. Nah terus di luar juga saya ikut pameran seperti itu. Nah terkendalanya itu saya pengen sekali ekspor dalam skala besar seperti itu, penjualan skala besar, memproduksi cara besar. Tapi kalau saya lihat rendang saya waktu itu, waktu tahun 2015 itu memang terkendalanya di Eropa daging tidak diterima seperti itu. Nah, terus apa namanya? Di beberapa negara memang daging tidak diterima. Terus kalau untuk kerang itu masalahnya lagi dia hmm, ada yang tidak terlalu bersih kalau kita ambil saya lupa ada zat apanya gitu kalau kita ambilnya di Teluk Jakarta ya. Biasanya kerang-kerang itu masuknya dari Teluk Jakarta. Jadi takut terkendala di ininya nih, di sertifikasi untuk kelayakan ininya apa namanya bahan bakunya seperti itu. Nah waktu itu memang saya tidak terpikir untuk bikin bumbunya seperti itu. Itu sih. Cuman memang
eh, rendang waktu itu bagus, cuman saya juga lupa sih berapa ya omsetnya waktu itu. Karena waktu itu sih belum belum banyak ilmu dan untuk pencatatan keuangannya masih morat-marit. Nah, gitu. Semenjak Black Garlic, saya punya CV, saya bentuk CV, saya bikin CV, terus dari gitu laporan pajak juga ada, saya punya NIB, saya laporan pajak tiap tahunnya, tapi bukan saya sih yang iniin. Kebetulan suami saya orang finance, jadinya yang laporin dia gitu, yang ngurus semuanya suami seperti itu. Gitu sih, Prof. Rendangnya Oke. sayang ya, Prof ya. Enggak, tadinya saya mau, yang saya ingin teman-teman yang lain juga tahu, kapan atau keputusannya diambil untuk pivot. Ya, pivot itu kan beralih gitu ya, beralih itu tentunya tadi udah ada cerita-ceritanya, tapi ada nggak indikator yang bisa terukur, ya, yang bisa Mm-mm. terukur, yang bilang oke, saya pivot nih gitu. Jadi saya melihat peluang, peluang dari Black Garlic. Memang kebetulan apa namanya? eh Ya itu tadi karena memang menurut saya susah berkembang ya saat itu. Saya melihat peluang yang lebih besar Black Garlic ini sebagai bumbu masak yang sehat seperti itu, tanpa tambahan apapun dan seperti tadi karena memang tujuannya untuk market luar dan rasa dari Black Garlic itu juga apa namanya mirip sama balsamic vinegar untuk pengganti eh, bumbu itu seperti itu. Jadi banyak chef-chef yang memang mencari itu. Nah, tujuan saya memang ke situ. Saya Oke, juga melakukan penelitian riset. Jadi waktu Black Garlic itu saya banyak pameran ke negara-negara. Jadi nggak cuma beberapa negara, tapi satu tahun itu saya bisa sampai ke 8 negara bisa. Jadi saya 2017 itu saya ke Manila itu 2 kali. Jadi di 2017 bulan Juli dan bulan Oktober saya ke Manila. Terus 2018 itu saya ke Sydney, Halal Expo Australia. 2018 saya coba ke Guangzhou, Cina. Saya juga coba ke Laos. Saya lagi ke Manila lagi. Saya sering ke Manila karena memang pasarnya sangat bagus di sana. Terus saya masih di 2018 saya juga ke Moskow. Waktu itu Festival Indonesia Moskow. Eh, saya juga 2 kali ke film itu 2018 dan 2019. Saya juga coba ke Kamboja. Akhirnya saya coba ke Paris, ke Sial Paris. Waktu itu kebetulan sponsornya dari Kemenperin. Saya lolos kurasi waktu itu dari 500 sekian perusahaan, itu yang diambil hanya 9 gitu. Akhirnya kita dibina 3 bulan. Eh, Waktu itu ditanyain, kamu kalau punya mesin satu, kamu sanggup nggak ini produksi kalau nanti dapat bayar? Saya bilang, oh ya nggak masalah. Kalau misalnya nanti saya dapat bayar, saya akan tambah mesin karena cuma mesin aja masalahnya gitu. Gitu. Terus saya juga 2019 saya coba ke Stockholm, Swedia. Nah saya dapat distributor di Swedia. Terus saya coba ke Osaka, saya coba ke Yunani, Thessaloniki, saya coba ke Marseille. Itu juga dapat buyer di Marseille. Udah gitu saya coba di Gulfood, Gulfood Dubai, dan terakhir di 2020 itu saya di Sirha Budapest. Itu juga dapat calon buyer gitu, seperti itu. Jadi memang eh, nggak pendek ini saya riset saya jadi tiap negara. Jadi ternyata oh ya saya menemukan pasar itu setelah mencoba banyak negara. Jadi di tiap negara itu saya berikan sampel kayak gitu, berikan sampel, udah gitu sampel pun bukan sampel hanya uh, black garlic ini terus dimakan aja begitu, nggak juga. Jadi kita buat create makanan seperti itu. Jadi ini loh contoh black garlic kalau di create sebagai makanan seperti ini.
Jadi saya mulai 2017 itu memang kayak membuka jalan gitu loh untuk black garlic. Kalau sekarang black garlic di dunia udah banyak yang tahu, udah banyak banget. Tapi kalau waktu 2017 itu benar-benar saya harus riset, saya cari negara-negaranya gitu. Prof pasti penasaran biayanya dari mana bisa sebanyak itu. Jadi biayanya itu sampai 1 tahun tuh bisa sampai 400 juta, Prof. Dan itu bukan dari kantong pribadi. Jadi eh, dari pameran ke pameran kumpulin uang. Jadi misalnya saya cari duit di Manila, pameran kayak bazar-bazar di sini. Habis itu berikutnya, oh ya saya pameran di mana nih? Ongkosnya lagi buat. Jadi diputar terus. Jadi nggak pakai uang keluarga gitu loh, Prof. Gitu. Jadi Oke, kalau banyak teman-teman yang bilang, duh kok jalan-jalan keluar banyak duitnya ya, kaya ya gitu. Waduh, ya enggak gitu loh. Tapi ya itu tadi dari kumpulin dari pameran satu ke pameran yang satu ke pameran yang satu gitu, Prof. oke, mantap nih. Kita say hi dulu nih ke Coach Chin, ke Coach Ida Nur. Dari tadi sih udah datang. Thank you, Coach. Dan mantap nih, perdana Skies Indonesia perdana di acara Mentas. Ini ada Bu Mai juga dari Surabaya, dari OKOC DC. Selamat hadir di acara Mentas. Nah, di Mentas ini kalau pernah dengar acara TV Kupas Tuntas, nah ini mentoring santai tuntas. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi mentas tuntas. Nah, oke, tadi kita cerita bahwa mulai dari satu produk, terus pivot ke yang lain, dan ketemu satu produk gitu ya yang marketnya harus di research. Dan saya pernah juga bicara dengan seorang pengusaha yang dia snowballing gitu. Snowballing itu apa ya? Kayak bola salju. Bola salju, dia bikin puding ya. Puding, udah itu puding silk gitu ya. Dia ikut pameran, laku, udah itu terus ikut pameran lagi, laku, ikut pameran lagi, laku. Akhirnya dia setiap kali ikut pameran dan harganya itu mungkin di bawah 10.000 ya. Tetapi akhirnya dia bisa, dan anak muda, dia bisa mulai, dan waktu itu saya pernah ngobrol sama dia, namanya Puyo Puding. Ya, Oh mungkin iya. Puyo Dessert. Puyo Dessert ya, Puyo Dessert itu anak-anak umur 20-an lah waktu saya ngobrol beberapa tahun yang silam. Dan persis seperti ceritanya gitu ya, dari bazar ke bazar, bazar ke bazar. Nah, pertanyaannya nih, kalau sekarang, ya kalau keluar negeri itu, oh iya berarti kan harus ngumpulin modal dulu gitu ya. Mungkin nggak sih menjalani hal serupa, tetapi melalui online misalnya, virtual expo atau Virtu Expo. Sekarang kan lagi marak nih, Lagi booming ya. lagi booming. Itu kalau produk kuliner itu gimana ya caranya? Bisa nggak tuh? Nah, sebenarnya saya tadinya mau nanya itu sih, Prof. Ke Prof. Karena memang kendala saya di situ. Eh, karena tadi saya bilang kan saya pameran menyediakan sampel, free sampel, mereka coba, mereka suka, mereka beli. Gitu kan. Kalau dapat buyer, mereka jadi buyer. Jadi saya memang ada buyer dari Prancis yang memang tiap tahun setahun bisa sampai 3 kali dia ini apa namanya order ke saya di Prancis. Nah itu. Jadi memang itu dia yang mau saya tanya sekarang. Pandemi ini memang kesulitan untuk kuliner karena eh, kita harus merasakan, apalagi untuk produk seperti produk khusus seperti saya. Orang harus merasakan banyak black garlic, cuman banyak beda rasa karena rasa itu bisa terbentuk dari temperaturnya. Kan saya pakai mesin. Jadi pengaturan rasa itu dari temperatur di mesin. Nah itu waktu pameran di Paris itu ada orang yang datang ke saya itu dari orang dari Turki kayaknya datang. Terus dia bilang, kamu sudah coba belum
black garlic di tempat yang lain, dia bilang gitu. Belum, saya bilang. Di sini ada dari, jadi di Paris itu, di Sial Paris itu, dari 135 negara yang hadir, itu ada 7.000 perusahaan. Hanya 5 perusahaan yang punya black garlic. Jadi itu ada Korea, Cina, Jepang, Prancis, dan saya dari Indonesia. Hanya 5. Jadi dia bilang, kamu udah coba belum dari negara lain? Saya belum sempat coba, karena kita pameran 3 hari itu, kebetulan saya sendiri, itu pameran, dan tidak berhenti-berhenti. Saya untuk makan siang aja waktu itu susah banget gitu ya. Jadi, eh, nggak berhenti-berhenti orang ngunjungin gitu, nanya ini apa gitu. Nah terus saya bilang saya belum sempat, kamu harus coba, dia bilang, kamu punya enak, dia bilang gitu, daripada semua kamu punya paling enak, tapi harga kamu lebih mahal, dia bilang gitu. Saya bilang, ya oke, saya bilang gitu, tapi kalau memang dibanding Cina, karena Cina memang punya bawang putih sendiri. Korea juga kan nggak jauh juga dari Cina ya kayaknya ininya apa namanya modelnya. Udah gitu kalau Jepang juga. Oh kalau Jepang saya lebih harganya. Jadi waktu itu Cina itu 16 US per kilo, dia bilang. Terus udah gitu Korea itu sekitar 22. Jepang itu di 24-an kalau nggak salah. Perancis agak lebih mahal di 30 US. Saya di 25 US per kilo. Nah gitu. Jadi memang eh di antara itu gitu loh. Sampai dibilangin gitu. Seperti itu. Oke, sip. Nah, ini bagian yang seru nih ya, kalau di mentoring itu, ini nanyanya agak panjang karena eksklusif satu orang, gitu. Ya, Biasanya di ngobrol itu 2 orang, dulu pernah bahkan sampai 3 orang. Nah, kalau kalau di setiap usaha itu ada namanya value chain. Value chain itu apa ya? Rantai nilai. Rantai nilai mulai dari kita dapetin bahan baku kita, udah itu terus kita beli, habis itu kita seleksi, habis itu kita mulai proses, ya di prosesnya tuh ada beberapa proses. Nah kemudian jadi produk terus ada proses distribusi. Ya kalau distribusi baru, cari pasar baru itu melalui salah satunya melalui pameran. Nah, tapi di luar negeri itu sangat kuat yang namanya by referral. Ya, by referral. Referral itu apa ya? Rekomendasi. bayar referral. Ya, Oke. ya rekomendasi. Jadi current buyer yang sudah ada itu melakukan rekomendasi. Jadi kita calon buyer yang mungkin kita kontak melalui virtual itu kalau dia kita kasih, jadi buyer kita yang sekarang ini kita bilang bahwa nanti satu saat saya minta kalian untuk melakukan referral kepada buyer-buyer baru. Tentunya ada arrangement ya. Tentunya ada bagi-baginya lah gitu ya. Mungkin ada bisa jadi gratis gitu ya, tapi bisa jadi juga berbayar. Tapi itu kita terbuka untuk explore. Nah, kalau misalnya di Eropa udah ditunjuk buyer atau distributor, nah itulah yang kita minta mereka untuk melakukan referral gitu ya, buyer referral atau rekomendasi. Nah, dari rekomendasi ini si orang tersebut dia bisa dapetin sampel. Ya, jadi bisa dapetin sampel. Nggak melulu harus sebuah expo yang trading gitu ya, buyer sama produsen ketemu. Tetapi ini bisa rolling terus, bisa rolling. Kenapa? Karena mereka yang sekarang beli itu sepakat untuk menjadi bagian dari mata rantai distribusi. Nah itu harus didiskusikan. Nggak semua orang mau, nggak semua orang mau. Dan nggak semua orang bukan karena dia yang nggak mau aja, bukan karena dia memang satu
dia merasa nggak punya orangnya, kedua dia merasa nggak ahli dalam hal itu, ketiga dia udah over lah, kewalahan. Nah itu perlu dijajaki. Tapi kalau ini ada bisnis modelnya, artinya kalau dia melakukan referral lebih banyak, lebih mungkin harganya dia lebih bagus gitu. Udah itu terus dia bisa beli in bulk, dan itu bisa menjadi alternatif kita jualan melalui rolling virtual expo, kita sebutnya rolling itu karena jadi nggak harus tunggu bulan tertentu, terus saja terbuka terus ya. Nah ini kita bisa kerjasama, jajaki kerjasama dengan current buyer gitu Nah, kira-kira. kalau saya sih lagi kepikiran untuk kerjasama dengan KBRI atau ITPC. Jadi waktu tahun kemarin ITPC ITPC Budapest itu minta sampel. Jadi kebetulan ada orang ITPC yang dari sini mau balik, nah itu dititipin nih sampelnya karena memang ada calon buyer yang nanya soal black garlic waktu itu. Nah, jadi saya memang mempersiapkan sampel. Nah, waktu di Paris pun saya kan di Paris itu di KBRI-nya tuh ada koperasinya. Jadi saya juga menitipkan produk saya waktu itu di situ untuk sampel gitu. Jadi terus banyak sih di beberapa negara memang saya sering menitipkan sampel kalau saya pas lagi pameran. Nah, tapi tadi itu kalau yang kerjasama tadi memang seperti kemarin saya lupa negara eh, seperti itu juga, Prof. Jadi pokoknya ditolong sama ITPC sama KBRI yang sebagai perpanjangan tangan kayak gitu. Nah, waktu yang di Manila juga gitu. Jadi ada sampel saya ditaruh di KBRI Manila seperti itu. Di Nigeria atau di mana ya? Saya lupa, daerah Afrika deh juga kemarin tuh saya juga kirim kirim sampel juga untuk kepentingan itu tadi seperti itu. Cuman memang eh, belum ada ininya sih, memang belum ada tanggapan yang lebih bagus lagi gitu loh. Entah entah jalan atau enggak, saya juga nggak tahu kan di sana ya. Kita juga semua kan nggak bisa ini ya ke sana gitu, Prof. Tapi memang kepikiran seperti tadi itu. Cuman kalau tadi Prof kan menyarankan ada yang buyer lama yang melakukan rekomendasi. Nah, kalau saya itu memang kerjasamanya sama ITPC dan KBRI seperti itu. Memang karena kan kita juga di bawah mereka gitu. Itu sih, Prof. Kalau itu gimana, Prof? Eh, ITPC itu kan Trade Promotion Center gitu lah kira-kira ya. Ya, trade promotion. Terus ya KBRI juga. Memang salah satu tugas mereka itu, tapi karena mereka punya tugas yang lain, mereka kurang spesifik lah, kurang Ya. spesifik dan kurang fokus. Jadi yang kalau saya tadi Pak Bi sempat ngomong nggak di bahwa sekarang itu cara kita berjualan dengan 3R. Ya, Ya, sempat. ya, jadi rating, review, recommendation kayak gitu ya. Nah, kalau Iya. rating, review, recommendation itu dari mana? Bukan dari kita kan tentunya. Pasti dari orang lain yang sudah pernah menggunakan produk kita. Dan itu lebih powerful karena kita nggak punya nggak punya interest lebih besar daripada orang tersebut. Tapi bisa aja mereka mengatakan bahwa oh karena dia juga distributor, dia punya kepentingan. Nah, bedanya kalau di negara-negara yang udah lebih maju itu mereka sangat menghargai yang disebut sebagai the bare truth gitu ya. Apa adanya. Ya, apa adanya, terus mereka percaya doing good is good business. Ya, doing good is good business. Katakanlah dari 100 orang yang kita berbisnis, yang nggak goodnya gitu, ya mungkin bisa dihitung pakai jari. Sebelah lagi gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir bahwa, oh kita harus hati-hati, ini semuanya bisa nggak baik dan seterusnya. Saya justru
approach-nya justru terbalik. Nah, karena belum pernah diekspor, bisa juga tanya sama ITPC, bilang gini, ITPC punya rekomendasi siapa yang saya bisa approach within your network gitu untuk saya buka atau kirim sampel langsung ya. Jadi sekarang itu sangat dimungkinkan untuk melakukan itu. Artinya kalau kita mau dapat satu buyer mungkin harus kirim 10 sampel ke ke orang macam-macam beda-beda gitu ya, baru bisa dapat satu. Tapi bisa jadi bukan 10 banding 1, tapi bisa jadi 20 banding 1, bisa 30 banding 1. Kalau di dunia investasi, di dunia saya, itu 100 banding 1. Ya, jadi kita udah tahu kalau mau dapetin satu deal, berarti harus 100. Nah ini yang harus dirasa-rasa, dicari-cari melalui ITPC ini atau KBRI ini. Karena mereka misalnya, saya lagi keinget nih. Kebetulan saya kenal baik dengan ada dubes-dubes negara di Eropa gitu dan di Asia Tengah. Nanti saya bisa kenalin juga Boleh, Prof. ke mereka ya untuk black garlic ini. Nanti aku Jadi minta untuk kalau follow ya. gini, Prof, kalau misalnya saya tuh masih punya kontak-kontak, jadi kan setiap pameran itu saya selalu menyediakan itu apa namanya, kayak daftar hadir, bukan daftar hadir ya, ya kayak gitu sih. Mereka menulis nama, nulis email, tinggal kartu nama, seperti itu. Kontak-kontaknya selalu dan masih ada banyak. Dan saya juga punya buku yang isinya buyer-buyer dari seluruh dunia. Yang dari Sial Paris itu ada gitu kan. Nah itu kalau saya kontak mereka gitu ya, misalnya saya bagi sampel, misalnya tadi kan seperti yang Prof sarankan, bagi sampel ke mereka gitu. Yang terkendala biaya pengirimannya, Prof. Itu gimana? Kan kalau di Indonesia aja biaya pengiriman kita taruh dari Sabang sampai Merauke masih kebaca kan angkanya berapa saya harus kirim. Nah, tapi kalau keluar itu kalau udah ke Singapura aja misalnya per kilonya 150.000. Ke Jepang pakai JNE misalnya 750.000. Australia 1, sekian. Belum ke Eropa kayak gitu-gitu. Nah, mengatasi itu gimana, Prof? Oke, ini sebenarnya klasik nih ya, klasik. Ya, Sebenarnya ini masalah cash flow sebenarnya. Jadi bukan ya. mahal murahnya. Karena apa? Karena kalau dari harga jual kita, angka kirim sampel ke 100 misalnya katakan itu is already included, udah termasuk di dalam HPP kita. Gitu ya. So, jadi kalau isunya cash flow dapat dimengerti, tetapi kalau isunya bahwa itu nanti siapa yang bayar? Ya yang bayar nanti is the buyer gitu ya, bayarnya lah yang siapapun. Buyer itu dia bayar bukan kirim sampel udah tuh dibebani ke dia juga atau digratisin, enggak. Harga dia termasuk kirim sampel, misalnya contoh nih ya 100 sampel. Nah, so, Oke. nah tinggal kita ini your husband ya, suaminya Ya. pasti bisa ngitung gitu. Ini masuk nggak kira-kira harganya dengan yang lain-lainnya. Dan kalau hitungannya masuk, seharusnya cash flow-nya bukan menjadi isu karena hanya di bridging aja sebentar, di bridging. Oh ya kira-kira kalau saya kirim 10, 20, 30 sampel ke berbagai tempat itu ini bisa masuk menjadi bagian dari HPP. Nah, nomor 2, kembali lagi yang tadi, explore kerjasama ke buyer-buyer, mau nggak dikirimin bulk ke satu tempat, nanti dia redistribusi, ya redistribusi. Jadi mereka menjadi distributor gitu, distributor sampel sama distributor nanti kalau yang udah menjadi buyer, walaupun nanti langsung ke yang bersangkutan, tetapi mereka kalau mau dapetin rate atau menjadi distributor ya mereka harus mau menjadi bagian yang dibebani ongkos ya, kita sebutnya marketing ya,
yang di awal itu adalah marketing. So itu bisa banget masuk ke dalam your cost structure, biayanya, dan pasti balik duitnya lah gitu. Ya kan kita udah tahu. Sebenarnya sih mindset aja sih tuh ya Prof ya. Jadi soalnya kan pikiran kita, aduh kita mesti kirim-kirim ke sini biayanya berapa? Padahal memang seperti tadi Prof bilang ya, biaya itu tadi memang sudah ada masuk memang di harga tadi gitu loh, di harga penjualan itu memang ada masuk seperti itu. Oke, siap. Makasih Oke, Prof masukannya. sama-sama. Keren, 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 keren. Mintas keren. Dan Eksklusif. Mentor eksklusif ya. iya gitu, dan sekaligus orang lain bisa bisa dengar-dengar juga gitu, siapa tahu terinspirasi dan mereka dapat ide untuk bisa kerjasama dan seterusnya. Jadi buat teman-teman ini sebagai, karena ini udah tinggal semenit 2 menit lagi kita udah mau selesai. Eksklusif tapi 1 hour only gitu. Terbatas ya Prof. Terbatas katanya supaya nggak bosen. Nah, jadi dengan Mbak Intan ini saya melihat Oktober, November, Desember tahun lalu naik terus gitu ya, naiknya di kisaran 20-30%, omsetnya naik terus, Alhamdulillah. keren keren banget. Dan saya mungkin mau nanya terakhir nih, apakah ada kalimat penutup dari Mbak Intan buat teman-teman yang dengerin maupun yang dengerin rekamannya nanti? Silakan. Oh ya, pesan sponsor dulu ya, Prof. Iya dong. Saya member, lupa. Enggak, saya member OKOC Skies Indonesia dan termasuk tim diklatnya Sky Indonesia juga yang programnya mengacu kepada OKOC Indonesia. Tadi lupa di pesan sponsor tuh, Prof. Aku Nanti udah saya diomelin lagi. aku udah ngomong di awal sih, tapi nggak apa-apa. Oke, great. Iya, Coach Chin dengan Skies Indonesia iya. terus. Coach Coach Shin itu teman SMA saya, Prof. Jadi saya kenalnya udah lama banget. Kita juga sering hubungan bisnis tuh dari tahun 2000. Jadi saya bisnis apa, dia suka beli pas dia masih jadi pramugari kan. Ada bisnis apa lagi, beli ini. Jadi hubungannya bisnis terus. Dulu dia jadi member saya, sekarang saya jadi membernya. Chin Dunia gitu. berputar, dunia berputar. Ya, betul. Seperti itu. Jadi memang sih kalau pesan buat teman-teman, eh, usaha itu sebenarnya dilakukan dari hati, itu yang terbaik gitu. Mau produk kita apapun itu, memang harus dicoba dulu sampai sebatas maksimal kita. Batas maksimal itu tentukan waktunya. Jika itu tidak berkembang, tinggalkan, mencoba untuk yang baru lagi. Seperti gitu. Jadi jangan lelah berusaha, eh, terus semangat, pasti ada jalan. Seperti itu. Gitu, Prof. Amin. Amin. Semoga omsetnya naik ya, Prof ya. Amin ya robbal alamin. Amin, Jadi amin, amin. tadi saya pernah sebut sebuah kalimat, dan ini dari temen yang punya usaha di Bali. Di dinding kantornya gitu begitu masuk, doing good is good business. Ya, jadi apa yang dilakukan sekarang, sharing, terlibat di diklat Skies Indonesia, itu adalah doing good. Dan doing good terhadap clients juga is good business, ya, bisnis yang baik. Semoga terus Amin, amin. menginspirasi, terus bertumbuh, ya, lebih banyak. Amin, amin. Thank you very much untuk Makasih meluangkan banyak, kita. Prof. Atas Oke, waktunya, atas saran-sarannya. Terima thank kasih. you. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Yes, mentas
Pertama tadi ya, mentas. Mentas itu adalah, nah ini dia. Nih, semoga teman-teman ini kepalanya saya yang gantiin. Ya, jadi lebih eksklusif, lebih panjang, dan waktunya tetap 1 jam loh, gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih detail dapat pendampingannya atau mentoringnya. Mentas tuntas namanya. Oke, thank you. Sampai jumpa di mentas berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum.